selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 29. Tanisa masih belum sadarkan diri, dan keluarga masih setia menunggunya sampai sadar. "Mami, apa kita harus mengabari ini ke Kak Abian?" tanya Ila. "Jangan Ila, Abian banyak masalah. Jika kita mengabarinya, pasti dia semakin stres," timpal Oma. "Tapi kalau Kak Abian keluar dan mengetahui kondisi Kak Tanisa seperti ini bagaimana?" tanya Ila. "Pelan-pelan Oma akan menjelaskan. Yang terpenting kita sembuhkan Tanisa," ujar Oma melirik ke anaknya, di mana Nyonya Rona terus menangis dan memandangi wajah anak sulungnya. "Rona, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mobil Tanisa bisa terbalik?" tanya Oma. Wanita parubaya itu tidak mempunyai keberanian untuk menceritakan tentang perbuatannya. Pintu ruangan terbuka. Terlihat Dimas masuk ke dalam ruangan. "Bagaimana keadaan Tanisa?" tanya Dimas. "Tanisa belum sadarkan diri," saut Oma. Nyonya Rona melirik ke Dimas. "Biasanya reaksi obat bius berapa lama?" tanya Nyonya Rona. "Seharusnya Tanisa sudah sadar," saut Dimas sembari melihat jam tangannya. Tidak berapa lama Tanisa mengerjapkan matanya dan memegang kepalanya. "Aku di mana?" tanyanya. "Kamu di rumah sakit sayang," saut maminya. Tanisa melihat semua yang ada di ruangan itu, terutama Dimas. "Kakak ingat yang terjadi?" tanya Ila. "Ila, jangan tanya. Kakak kamu baru saja sadar," saut maminya. Wanita parubaya itu takut jika perbuatannya terbongkar. "Rem mobil kakak blong." "Apa?" Oma dan Ila kaget. Tatapan Oma mengarah ke anaknya. "Kenapa bisa blong? Apa di istana tidak ada montir?" tanya Dimas. "Ada," sahut Oma yang tatapannya tetap mengarah ke Nyonya Rona. "Jadi, kamu membelokkan mobil ke arah lain?" tanya Dimas. "Iya, karena panik aku membelokkan mobil ke arah lain, tapi dengan kecepatan penuh," jelas Tanisa. Oma mendekati anaknya. "Mami mau bicara." Oma menarik tangan anaknya keluar dari ruang perawatan. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Oma. Nyonya Rona menundukkan kepalanya. Tidak ada keberanian mengangkat kepala dan menatap ibunya. "Jawab Mami," bentak Oma. "Mami," Nyonya Rona menangis. "Semua ini salahku. Aku meminta montir istana untuk merusak rem mobil Tanisa." Plak, Oma menampar wajah anaknya. "Tega kamu, dia anak kamu," seru Oma marah. "Aku ingin mencelakai Aneska, tapi perawat itu menggunakan mobil Mami," jelasnya lagi. Plak, Oma menampar anaknya untuk kedua kali. "Seharusnya yang masuk penjara kamu, bukan Abian," seru Oma marah. "Aku menyesal, Mi," ujar Nyonya Rona menangis. "Terlambat. Mami tidak tahu apa perasaan Tanisa jika dia tahu semua ini perbuatan ibu kandungnya." "Aku mohon, jangan katakan ke Tanisa, Mi, aku mohon," ujar Nyonya Rona memohon. Oma mendengus kesal. Dia heran dengan darah dagingnya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Karakter anaknya benar-benar berubah. "Mami tidak akan mengatakan ini ke Tanisa, tapi ada syaratnya." "Apa, Mi?" "Jangan pernah celakai Aneska, Tanisa, dan semuanya." "Iya, Mi," sahutnya dengan menundukkan kepalanya. "Dan?" Oma menatap tajam ke arah anaknya. "Berjanji kepada Mami, mulai sekarang kamu harus bersikap baik kepada semua orang, termasuk Aneska," ujar Oma. Aku? Ayo berjanji." "Kalau kamu masih bersikap tidak baik, pasti kamu akan mencelakai orang lagi," seru Oma. "Iya, Mi, aku janji." Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam ruang perawatan. Oma dan Nyonya Rona bergegas masuk ke dalam ruang perawatan. "Sakit!" teriak Tanisa menangis memegang pinggangnya. "Sabar sayang," ujar Oma. "Sakit, Oma," teriaknya menangis. "Dimas, lakukan sesuatu," titah Nyonya Rona. Dimas segera keluar menemui rekan kerja yang ada di ruang perawat. Tidak berapa lama dokter datang ke ruang perawatan itu. "Dokter, kenapa pinggang saya sakit banget? Dan kaki saya kenapa lemas?" tanya Tanisa. Dokter menjelaskan dengan rinci penyebab pinggang Tanisa nyeri dan penyebab kakinya sangat lemas. Mendengar penjelasan itu membuat Tanisa teriak sekencang-kencangnya. "Lebih baik aku mati," teriak Tanisa menangis. Semua keluarga yang ada di ruangan itu ikut menangis. Sama halnya dengan Dimas. Dia ikut meneteskan air mata. "Dok, lakukan sesuatu," ujar Oma.
Tanisa berusaha keras menarik jarum infus di tangannya. Dokter dengan sigap memberikan penenang ke Tanisa. Tanisa kembali tidak sadarkan diri. Pasien saya beri obat penenang. Jika pasien sadar dan masih ingin mencelakai dirinya, maka kami akan mengikat tangan pasien. Kabari kepada kami keadaan pasien ketika sadar, ujar dokter dan segera keluar dari ruangan itu. Oma dan Nyonya Rona terduduk. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Nyonya Rona. Mami juga tidak tahu, sahut Oma pelan. Aneska berada di kantor polisi, tentunya dengan membawa makanan untuk suaminya. Kapan penyelidikan selesai? Tanya Aneska sembari menyuapi suaminya makan. Aku juga tidak tahu sayang, sahut Abian. Kamu tahu tidak? Tadi aku mulai membuka meeting pertamaku, ujar Aneska. Oh ya? Bagaimana respon mereka? Baik, mereka menyambutku sebagai pemilik perusahaan yang kedua, ujar Aneska. Dia tidak ingin mengatakan kepada suaminya jika karyawannya di awal tahu tentang masalah Abian. Menurutnya cukup menceritakan yang baik kepada suaminya. Aku besok akan bertemu dengan Vania, ujar Aneska. Untuk apa kamu menemui wanita iblis itu? Tanya suaminya bingung. Aku ingin memohon kepadanya untuk menarik gugatannya. Aku yakin ada sisi baik di dalam dirinya. Aku tidak yakin, dan aku tahu jawaban apa yang akan diberikannya. Aneska mengerutkan dahinya dan memandang suaminya. Memangnya jawaban apa yang akan diberikannya kepadaku? Tanya Aneska. Kalau kamu mau coba silahkan, tapi aku tahu jawaban darinya. Iya, tapi apa? Tanya Aneska penasaran. Lihat saja besok. Jawaban apa yang diberikannya kepada kamu, dan kabarkan kepadaku segera, ujar Abian. Ah, kamu membuatku penasaran dan resah dengan jawaban wanita itu. Aneska ngambek. Abian merangkul bahu istrinya. Kamu tahu, jawaban yang diberikan Vania hanya ingin menjadi istri kedua, ujar Abian. Apa? Aneska sontak kaget. Iya, aku yakin itu. Jadi sebenarnya sia-sia kalau kamu menemuinya. Ah, semoga pikiran kamu salah. Aku akan menemuinya besok bersama Pak Dudu. Pintu ruangan dibuka. Tiba untuk Aneska harus berpisah dengan suaminya. Mimpikan aku, ujar Abian sebelum berpisah dengan istrinya. Iya sayang, sahut Aneska dan segera meninggalkan ruangan. Aneska dan Angela dalam perjalanan pulang. Apa kamu tidak ingin mencoba belajar menyetir? Tanya Angela. Jangan di sini masih pada kendaraan, sahut Aneska. Ketika sudah mendekati hutan, arah menuju Istana Basam, Aneska dan Angela berganti tempat. Dengan perlahan, Aneska mulai menginjak pedal gas. Mobil melaju dengan kecepatan sangat rendah. Aneska, kalau kita sedang berlomba dengan keong, pasti kita kalah, ejek Angela. Ah, kamu, yang penting selamat, sahut Aneska. Iya, Nes, tapi ini sangat lambat. Kita bisa 1 jam sampai istana. Iya, aku tahu. Aneska tetap mengendarai mobil dengan sangat lambat. Nes, aku ada ide. Bagaimana kalau kita lomba? Aku jalan dan kamu naik mobil. Siapa yang sampai lebih dulu? Ujar Angela. Kamu nggak boleh turun. Ingat, aku baru belajar mengemudi. Akhirnya Angela tetap berada di mobil. Dia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan majikannya. Mereka sampai pada saat matahari mulai tenggelam. Mobil masuk ke pekarangan istana. Loh, mobil Tanisa kenapa? Ujar Aneska melihat mobil Tanisa dalam keadaan terbalik. Aneska dan Angela turun dari mobil dan menghampiri pelayan pria yang sedang berusaha untuk membalikkan mobil. Kenapa mobilnya? Tanya Aneska ke seorang pelayan. Mobilnya terbalik pada saat dikendarai non Tanisa, sahut si pelayan. Kok bisa? Tanya Aneska lagi dan melirik ke pria yang memaksanya menggunakan mobil Tanisa. Aneska memanggil pria yang tadi. Itu mobil yang kamu suruh aku pakai kan? Iya non, sahut si pria dengan menundukkan kepalanya. Kenapa dengan mobilnya? Pria itu tidak berani menjawab. Ayo jawab, bentak Aneska. Remnya blong, sahut si pria. Apa? Angela dan Aneska kaget. Jadi, kamu sengaja melakukannya untuk mencelakai kami? Tanya Aneska ketus. Saya ditugaskan Nyonya Rona. Saya menolak, tapi Nyonya Rona mengancam saya, jelas si pria. Apa kamu tidak memikirkan kalau kami bisa mati? Suruh Angela marah. Iya, saya memikirkan itu. Saya hanya budak non, sahut si pria. Tapi kamu bisa membantah dan menolak, karena itu perbuatan yang sangat dilarang, seru Aneska marah. Angela memperhatikan mobil yang masih dalam keadaan terbalik. Jadi, siapa yang mengendarai mobil itu? Tanya Angela. Nona Tanisa. Jadi Tanisa sekarang di mana?
Bagaimana keadaannya? Tanya Aneska khawatir. Dibawa ke rumah sakit, sahut si pria. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Tanisa, kamu dan Nyonya Rona akan mendekam di penjara. Saya akan menjebloskan kalian berdua, seru Aneska. Aneska dan Angela berbalik meninggalkan pria itu. Angela, kita balik ke kantor polisi, tita Aneska. Apa kamu yakin? Bukannya kamu harus menyelesaikan satu buku? Aneska bingung harus melakukan apa. Sebaiknya pikirkan lagi. Ingat, hanya besok kesempatan kamu. Angela mengingatkan kembali semua yang didengarnya. Ada seorang wanita berjalan ke arah mereka bersama dengan pelayan. Selamat petang, saya ditugaskan Pak Dudu untuk menemui Nona Aneska, ujar wanita itu. Iya, saya Aneska. Aneska melupakan sesuatu. Kata Pak Dudu, Nona mau privat bahasa asing. Tanya wanita itu lagi. Oh iya, maaf saya hampir lupa, mari. Aneska mempersilahkan guru privatnya masuk ke dalam istana. Tanpa menunggu lama, Aneska mulai belajar bahasa Inggris. Melancarkan bahasa Inggrisnya disusul dengan bahasa yang lain. Tiara dan Tami masuk jam 9 malam, berganti shift dengan temannya. Tami melihat ada nama pasien baru di ruang VIP. Tiara, coba lihat. Tami menunjukkan status pasien baru yang bernama Tanisa. Mungkin hanya namanya saja yang sama, sahut Tiara. Tami membaca alamat pasien yang tertera di situ. Tapi alamatnya sama, ujar Tami lagi. Tiara dan Tami saling pandang. Mereka segera bergegas menuju ruang perawatan itu. Hei, kalian mau kemana? Tanya Aldo yang kebetulan dapat shift malam bareng temannya. Tiara dan Tami tidak menjawab. Mereka bergegas menuju ruangan itu. Karena penasaran, Aldo mengikuti kedua temannya. Tiara dan Tami bergegas ke ruangan VIP, diikuti Aldo. Ketika sampai di ruangan itu, mereka melihat Dimas. Mereka semakin yakin jika itu Tanisa yang mereka kenal. Mereka melihat Tanisa yang terus menangis. Tidak ada dari mereka yang berani menyapa wanita itu. Hanya Aldo yang sok ramah ke Ila. Malam Ila, ujar Aldo. Doh, bisik temannya. Nyonya Rona menatap tajam ke arah Aldo. Tapi tatapan Oma memberikan peringatan kepadanya agar bersikap baik kepada siapapun. Karena tidak ada yang berani menyapa Tanisa, akhirnya Tami dan Tiara menarik tangan Dimas. Dimas ditarik keluar ruangan. Kenapa dengan Tanisa? Tanya Tami. Aku dengar Tanisa mengalami kecelakaan, sahut Dimas. Tapi di status pasien, tanya Tami bingung. Iya, sahut Dimas pelan. Ya Allah, kasihan banget, ujar Tami ikut prihatin. Kenapa Mbak? Tiara tidak bahkan belum membaca status Tanisa. Dia masih membaca nama dan alamat. Tanisa tidak bisa berjalan, sahut Tami. Ya Allah, Tiara ikut bersedih. Kamu yang kuat ya Mas, ujar Tiara memeluk Dimas, menyemangati temannya. Terima kasih, sahut Dimas pelan. Dan dari lorong ada yang berdiri memperhatikan mereka. Tiara, Pak Zidan, bisik Tami. Tiara menoleh ke arah yang dimaksud temannya. Tiara melepaskan tangannya dari badan Dimas. Sedang apa kalian? Tanya Zidan. Dimas sedang bersedih, sahut Tiara. Jadi? Tanya Zidan dengan tatapan tajam. Jadi, aku menyemangatinya, sahut Tiara. Menyemangati dengan cara berpelukan? Seru Zidan marah karena terbakar emosi. Iya, sahut Tiara tanpa sadar jika perbuatannya membuat Zidan cemburu. Tami cukup peka. Dia menyenggol bahu Tiara agar temannya sadar dengan ucapannya. Tapi Tiara salah mengartikan. Memangnya aku harus bawa supporter untuk menyemangatinya, sahut Tiara. Karena cemburu, Zidan meninggalkan Tiara begitu saja. Diajak ngomong malah pergi, gerutu Tiara. Kamu salah, main peluk aja, ujar Tami. Biasanya juga seperti itu, sahut Tiara merasa perbuatannya tidak salah. Sekarang beda Tiara, kamu akan menikah dengannya. Dan sekarang Pak Zidan cemburu, jelas Tami. Duh, aku jadi gak enak sama Pak Zidan, timpal Dimas. Ya sudah, nanti jelaskan sama Pak Zidan, ujar Tami lagi. Duh Mbak, aku gak bisa menjelaskan seperti itu. Aku yang akan menjelaskan. Timpal Dimas segera menuju ruangan Tanisa dirawat. Di dalam ruangan itu masih ada Aldo yang sedang tebar pesona. Si Aldo, mentang-mentang nenek akhir zaman diam, dia langsung ambil kesempatan. Gumam Tiara. Udah, jangan urusi Aldo. Selesaikan masalah kamu dengan Pak Zidan. Kalau sampai pernikahan kalian batal dan penyebabnya adalah kamu, bisa dihabis Pak Minto kamu.
ujar Tami menakuti. Mendengar nama bapaknya disebut membuatnya gemetar. Dan ketika membayangkan kumis bapaknya yang tebal membuatnya semakin merinding. Zidan masih berbincang dengan Oma dan Nyonya Rona. Mereka membicarakan tentang kondisi Tanisa. Tanisa tidak mau makan, dia terus menangis, ujar Nyonya Rona. Nyonya sudah mengatakan ke dokter, tanya Zidan. Sudah, dokter bilang harus makan, tidak mungkin hanya cairan infus untuk makannya, sahutnya bersedih. Ketika tidak membicarakan apapun lagi, Dimas menghampiri Zidan. Pak, bisa kita bicara? Bisik Dimas. Tidak perlu, sahut Zidan membuat Tiara dan Tami melongo. Oh, oke kalau begitu. Dimas menghampiri tempat tidur. Aku pulang ya, bisik Dimas. Tidak ada jawaban dari Tanisa. Ketika Dimas memegang jari jemari calon istrinya, Tanisa sadar. Dia memukuli Dimas. Pergi! Aku bukan calon istrimu lagi. Aku wanita cacat, teriak Tanisa. Oma segera memeluk cucunya. Sabar sayang, ujar Oma. Memberikan kode untuk Dimas agar segera pergi. Tanisa terus teriak menangisi nasibnya. Tami, lakukan sesuatu, titah Oma. Nyonya Rona hanya bisa diam memandangi wajah anak sulungnya. Tami mendekati tempat tidur. Tanisa, jangan buang tenaga. Dengan teriak, tenaga kamu bisa habis. Apalagi kamu tidak mau makan, ujar Tami dengan penuh kelembutan. Diam kamu, teriaknya lagi. Tanisa, jangan seperti itu. Yang dikatakan Tami benar, ujar Oma masih memeluk cucunya. Aku mau mati, Oma, teriaknya dengan terus menangis. Kakak, jangan bicara seperti itu. Kalau kakak pergi, aku sama siapa? Timpal Ila ikut menangis. Diam, teriak Tanisa menutup kupingnya. Tiara ikut mendekati tempat tidur. Tanisa, jika kamu masih histeris dan mengganggu ketenangan pasien lain, maka kami akan mengikat tangan kamu, ujar Tiara. Ikat saja aku, sekalian pasung aku, teriaknya lagi. Sebaiknya kalian keluar dulu, biarkan Tanisa tenang, ujar Oma. Tami, Tiara, dan Aldo keluar dari ruangan itu. Duh, aku lupa, gumam Tiara sembari menepuk dahinya. Tiara mau kemana? Tanya Tami, karena temannya terlihat berbalik dan berjalan menuju kamar perawatan Tanisa. Mungkin mau mengecup calonnya, timpal Aldo. Aldo mendapatkan pukulan dari Tami. Dasar genit, gerutu Tami. Mbak, tangan kamu tebal banget. Melebihi emak-emak kalau marah sama anaknya, ejek Aldo. Tami hanya mencebikkan bibirnya. Tiara kembali masuk ke ruang perawatan Tanisa. Semua menoleh ke arahnya. Permisi, saya hanya mau pinjam itu, ujar Tiara sembari menunjuk ke arah Zidan. Tiara menarik tangan Zidan dan membawa pria itu keluar. Ada apa? Tanya Zidan. Mau menjelaskan kesalahpahaman tadi. Enggak perlu, sahut Zidan masih terbakar rasa cemburu. Loh, kok enggak perlu? Zidan menatap calonnya. Menjelaskan kalau kamu dan Dimas hanya teman dan kamu baru menyemangatinya, sahut Zidan. Nah, udah tahu. Tiara menggaruk rambutnya. Kalau udah tahu, ya udah, ujar Tiara dan pergi meninggalkan Zidan. Sekarang pria itu yang melongo dengan sikap Tiara. Di ruang perawat, Tami segera menghampiri Tiara. Cepat banget ngomongnya. Kamu sudah jelaskan semua ke Pak Zidan? Gak perlu, Mbak. Dia sudah tahu apa yang akan aku katakan. Tiara mempraktekkan cara bicara Zidan. Mendengar itu, Tami langsung melotot. Jadi, kamu langsung meninggalkannya? Iya, kan dia udah tahu yang mau aku katakan. Untuk apa aku katakan lagi? Buang-buang tenaga, sahut Tiara. Tami langsung menjitak kepala Tiara. Au! Teman sejawatnya yang berada di ruangan perawat langsung melihat ke arah mereka. Mbak, sakit, bisik Tiara. Kamu bego banget sih. Pak Zidan itu lagi ngambek. Dia cemburu karena kamu berpelukan dengan Dimas. Tami berbicara ikut berbisik. Kok dia yang ngambek? Seharusnya aku dong. Dan lagi-lagi Tami menjitak kepala temannya. Au, Mbak, kalau kepalaku bentuknya beda, awas ya, ujar Tiara sembari memegang kepalanya yang kena jitak. Kamu begonya ketolongan. Yang berbuat salah kamu, yang ngambek ya dia. Mbak yang salah. Yang berjenis kelamin perempuan itu aku, bukan dia. Lucu dong kalau aku merayu seorang pria yang ngambek. Terus aku meraihnya dengan memberi bunga, gitu. Ucapan Tiara membuat Tami bingung. Sekarang Tami yang menggaruk kepalanya. Pusing apa berkutu? Ejek Tiara.
Tami akhirnya tersenyum. Ah, ngapain juga Mbak mengurusi urusan kalian? Tiba-tiba ponsel Tami berdering. Ada panggilan dari Dokter Arif. Dokter Arif, ngapain menghubungi Mbak? Tanya Tiara yang kebetulan membaca nama yang ada di layar ponsel temannya. Nggak tahu, bentar ya. Tami membawa ponselnya keluar. Ya dok, sahutnya. Kenapa malam ini kamu tidak menghubungi saya? Tami langsung menghela nafasnya. Dia merasa Dokter Arif terlalu posesif. Saya banyak kerjaan dok, sahutnya. Tapi mengabari lewat pesan singkat tidak butuh waktu sampai 5 menit. Iya, saya tahu. Kalau kuota saya habis, pasti dokter tidak percaya. Jadi yang benar malam ini saya banyak pekerjaan, jelas Tami. Dokter Arif yang berada di kediamannya memikirkan ucapan calonnya. Setahu saya, kalau shift malam tidak terlalu sibuk, ujarnya. Oh, benar sekali. Tapi saya lupa memberitahukan ke dokter kalau Tamisa masuk rumah sakit. Apa? Kenapa lagi dengannya? Tanya Dokter Arif penasaran. Kecelakaan. Saya akan segera ke sana, ujar Dokter Arif. Tami menghela nafasnya karena percakapan yang seperti interogasi berakhir. Dan ketika membalikkan badan, dia kaget karena ada Tiara di belakangnya. Oh, copot. Tami memegang dadanya karena kaget. Mbak menyembunyikan sesuatu dariku, ujar Tiara menaruh curiga ke Tami. Enggak ada, sahut Tami gugup. Kalau enggak ada, kenapa Mbak minta kuota sama Dokter Arif? Tami langsung tertawa. Ditanya malah tertawa, ujar Tiara bingung. Kamu lucu, sahut Tami masih tertawa. Lucu apanya? Mbak jangan menyembunyikan sesuatu dariku. Dapat kuota gratis nggak bilang-bilang, berutut Tiara. Iya, terserah kamu kalau begitu, ujar Tami tidak ingin menjelaskan apapun. Tiba makan malam, ketiganya pergi ke kantin bersamaan. Ketika menuju kantin, Tami, Tiara, dan Aldo berpapasan dengan Dokter Arif. Dok, tunggu, ujar Tiara segera mendekati dokter ganteng itu. Iya, ada apa Tiara? Tanyanya dan melirik ke calon istrinya. Dok, kenapa Mbak Tami? Pertanyaan Tiara membuat Dokter Arif bingung. Maksud kamu apa? Tanya Dokter Arif masih menatap ke arah Tami. Dokter memberikan kuota gratis untuk Mbak Tami. Kenapa saya tidak? Kuota? Dokter Arif tambah bingung. Menatap calon istrinya yang sedang menahan tawanya. Kuota dok? Apa Anda punya sampingan jualan pulsa? Tanya Aldo ikut nimbrung. Duh, ini anak ngikut aja macam upil. Tiara mendorong bahu Aldo. Bisa jelaskan kepada saya kenapa kamu tanya kuota kepada saya? Dan kamu Aldo, kenapa kamu berpikiran kalau saya punya sampingan jualan pulsa? Tanyanya kepada dua perawatnya. Oh, intuisi dok, sahut Aldo. Kalau kamu? Tanya Dokter Arif ke Tiara. Kalau saya tadi mendengar Mbak Tami menjawab panggilan dari dokter. Dan saya mendengar ada kata kuota. Jadi menurut saya dokter memberikan kuota gratis untuk Mbak Tami, jelas Tiara. Dokter Arif tersenyum. Dia paham kenapa Tami menahan tawanya. Kenapa kamu tidak meminta sama Zidan? Mungkin dengan meminta kuota, kamu malah dibelikan ponsel baru, sahut Dokter Arif. Enggak ah, dia lagi ngambek. Ngambek? Memangnya kalian bertengkar? Tanya Dokter Arif. Nggak bertengkar dok, tapi dia marah dengan sendirinya, sahut Tiara. Iya, marah itu ada sebabnya. Sebabnya karena dia melihat saya berpelukan dengan Dimas. Padahal saya sedang menyemangati Dimas, jelas Tiara. Apa? Kamu memeluk Dimas? Itu perbuatan tidak baik. Jangan menyeruduk milik orang lain, timpal Aldo. Banteng kali diseruduk, sahut Tami. Bersambung.